Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah amplifier. Mereknya adalah Harman Kardon. Keren ya mereknya. Katanya tuh keluar suara dengung gitu ya. Biasanya kan kalau suara dengung tuh muncul dari power supply, kalau enggak dari tone control. Itu udah bisa dipastikan 90% kalau untuk tone control. Tone control di amplifier ini menggunakan semi ya, ada analog dan ada digitalnya. Nih tombolnya banyak banget nih. Dan kalau misalnya kita lihat dari belakang, ini ada antena, ini ada ditulisin input, output kayak gitu dia. Jadi kalau tip itu ini input, ini outputnya kayak gitu. Kalau untuk tip 1 input outputnya modelnya kayak gitu teman-teman. Jadi ampli ini bisa digunakan sebagai ampli, sebagai power gitu deh, sebagai amplifier sih, sebagai tone control maksudnya, sebagai preamp maksudnya. Ampli ini bisa digunakan sebagai preamp. Kalau untuk outputnya sendiri, kita bisa ngeliat di sini ya. Kita bisa ngeliat di sini nih ada center 8 ohm untuk speaker. Ini ada tulisannya speaker kecil kayak gitu. Nggak tahu kenapa kok ditulisin kayak gini. Ini pernah diservis teman-teman sama Tuser yang sebelum saya. Kayak gitu. Terus ini untuk biasa untuk model ampli ini ya, Dolby itu biasanya ada ini, ada front, surround, subwoofer kayak gitu-gitu. Jacknya tapi nggak enak banget kayak gini. Kalau yang kayak gini kita bisa gampang masangin speakernya ya, nggak perlu ganti-ganti jack lagi. Kalau kayak gini nih ganti jack lagi nih. Coba kita tes dulu ya, kita hidupin, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Korslet nggak ya? Bismillah. Hidup tadi, ada suara relay tik tuk gitu. Ini tombol volume pastinya yang paling gede. Terus ini tombol power, coba kita tekan. Kalau kita tekan off, relaynya langsung bunyi ya. Sekarang kita hidupin. Oke. Speaker protektornya aktif, langsung bunyi tek tek gitu. Yang nggak ngenakin dari ampli ini tuh banyak banget tetek bengeknya. Tapi kabel-kabelnya kok nggak ada, heran saya. Kenapa kok kayak gitu? Mungkin nggak dipasang lagi kali ya, sama yang punya, sama yang masang sebelumnya, sama yang nyervis sebelumnya tuh, sama yang nyervis ampli ini sebelumnya tuh kayaknya kabelnya nggak dipasang lagi gitu. Sayangnya ya. Jadi saya harus utak-atik dari awal nih untuk ngelihat jalurnya kemana aja dan kenapa kok ini nggak dipasang lagi kabelnya. Paling gak enak kerjain yang kayak gini nih teman-teman, karena lambat ngerjainnya pasti. Ampli ini agak rewel ngerjainnya karena banyak banget yang udah diutak-atik gitu, udah dimodifikasi nih teman-teman. Jadi kalau untuk tukang servis kayak saya itu harus benar-benar diperhatikan awal dulu nih, jangan sampai dibongkarin dulu, karena kalau dibongkarin nanti malah repot lagi. Kita nggak tahu apa yang dikerjain sama teknisi yang sebelumnya kan. Kalau udah kayak gini, ini ya nih, kabelnya tuh udah banyak diputusin gitu loh. Kenapa kok diputusin ya? Ini ada 3, 4, 5, ada 5 kabel udah diputusin. Terus ini ada kabel disolasi, udah kayak udah kayak dikasih Hansa Plus kayak gitu. Terus nih bisa dilihat ya, ini ada bukan mainboard sih, ini ada semacam power supply mungkin, atau driver kayaknya ya, yang dipasang seperti ini gitu. Dan kontras banget sama PCB yang asli dari pabriknya ya. Yang asli dari pabriknya kan double layer tuh kayak gitu. Tapi ada satu PCB yang ternyata udah kayak gini gitu. Ada satu PCB yang bahkan bisa dibilang
Ini kayaknya bukan buatan dari pabrik ini kayaknya modifikasian sendiri ini teman-teman. Ini kayak modifikasian sendiri nih, semacam dikasih driver gitu. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 buah transistor penguat akhir. Saya nggak tahu ini asli apa memang modifan. Saya nggak tahu ini asli apa modifan ya. Dia pakai Toshiba 2SA 1943. Kayak gitu, ada 2 set. Terus di sini ada STK. STK ini power asli dari, ini adalah STK, ini adalah komponen asli dari pabrik STK 401 140. Ini pasti suaranya enak, suaranya Dolby. Terus STK-nya disambungin ke sini gitu. Ini kayaknya udah dimodif nih. Saya nggak tahu STK-nya masih berfungsi apa enggak nih, soalnya udah dikasih transistor penguat akhir di situ. Kita akan cari tahu lebih lanjut ya. Kayak ginilah kenyataannya waktu kita memperbaiki ampli, jadi kita harus perhatikan dulu dari awal. Saya ngelihat di sini ada sikring yang sebetulnya putus, tapi bukannya diganti, malah disambung tuh pakai kawat. Terus ini ada soket yang lepas, nggak dipasang. Terus ini ada soket yang kabelnya malah dijumper. Saya nggak paham nih sama yang ngerjain sebelumnya. Kenapa kok ngerjain kayak gini gitu? Kenapa gitu? Apa nggak bisa betulin? Kok diacak-acak kayak gini gitu ya? Teman-teman, saya udah bisa pastikan bahwa amplifier ini pada kenyataannya udah dimodifikasi. Jadi bukan seperti aslinya. Jadi cuma diambil tegangan dari ampli. Jadi cuma diambil tegangan dari trafo, kemudian dirubah menjadi DC. Kemudian dari tegangan itu dimasukin ke driver. Ini driver amplifier. Kemudian signal audionya dikuatkan oleh transistor penguat akhir ini. Terus STK-nya kemungkinan besar nggak dipakai gitu. Jadi kalaupun ini bunyi, itu disebabkan karena ada transistor penguat akhir ini yang ada 4 buah merek Toshiba yang saya sebutin tadi, merek Toshiba. Ini ada elko. Elko ini kering, kemungkinan rusak ya. Kita akan cek nanti kalau perlu. Kalau misalnya untuk power supply-nya bisa dilihat agak aneh power supply-nya. Harusnya power supply-nya itu kelihatan simetris ya kalau untuk ampli, apalagi sebesar ini menggunakan trafo 30 ampere seperti ini ya. Tegangannya biasanya pasti simetris. Tapi saya nggak bisa ngelihat ada elko besar di sini gitu. Ada tempat elko yang ternyata komponennya udah nggak ada. Terus ada elko lagi 1 buah yang ternyata elko yang dipasang di sini lebih kecil daripada gambarnya gitu. Nah, mungkin pabrik bikin gambarnya tuh nggak sesuai sama komponen ya, karena mereka kan barangnya itu udah ada sesuai sama gambar gitu. Jadi nggak mungkin lah kalau misalnya kita sering bikin rangkaian elektronik di pabrik atau kita menggunakan software yang ada di internet itu, pasti gambarnya tuh nggak mungkin bisa selisih beda banget kayak gini ya. Satu-satunya power supply yang bisa saya temukan atau regulator yang saya bisa temukan di sini adalah ini dia, yang nunjukin simetris. Ada 2 buah elko ini, terus ini ada 1 buah kiprok
Dan ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 buah kabel yang masuk ke dalam sini, dan outputnya pasti 3 ini, tegangan simetris. Outputnya pasti 3 ini bisa jadi plus min ground. Yang ground ya, atau yang CT kayaknya warna merah ini. Sekecil ini elko nya gitu. Kalau misal dipakein speaker gede apa kuat? Untuk mengakses bagian bawah dari PCB atau dari mainboard, kita bisa membuka panel bagian bawah ini ya teman-teman. Ini ada 1 2 3 4 5, semacam itulah skrup yang harus kita buka untuk bisa mengakses bagian bawah dari PCB-nya. Tapi pakai obeng min, biasanya kan pakai plus ya, pakai min deh. Kacau teman-teman, banyak banget yang udah nggak ada komponennya nih, udah dilepasin semua nih. Waduh. Ini ya, ini ada seperti slot untuk disambungin ke bagian tertentu dari ampli ini, tapi cuman ada bekas solderan aja dan mesinnya kayak udah nggak ada nih. Mungkin ini nyambung ke STK, mungkin ya. Terus ya, ini ada 3 kabel nih. Ada 3 kabel yang biasanya sih bisa diidentifikasi kabel input AC dan CT. Yang CT biasanya yang warnanya beda. Ini nih, yang warna biru nih. Terus ini juga ada kabel. Ya Allah, aduh parah ini amplinya nih. Ini ada kabel, nggak tahu nih kemana nih. Dan kabelnya kabelnya pun bukan standar kabel audio. Kesimpulannya, ampli ini cuman mereknya doang, Harman Kardon, tapi isinya udah diganti sama OCL karena menggunakan Toshiba. Saya heran kenapa kok kalau ampli yang ada STK-nya biasanya sih nggak pakai Toshiba ya. Buat apa gitu? Karena kan itu udah beda kelas. Kalau pakai STK kan itu udah digital ya. Powernya power IC, kalau ini kan power transistor gitu, power transistor analog. Kalau ini kan digital gitu, dan suaranya lebih jelas yang STK. Yang analog ini sih ya kayak gitu tuh, yang biasanya dipakai bedangdutan itu teman-teman. Nggak ada Dolby-nya, nggak ada. Yang ada cuman bass treble sama middle aja, cuman dealer sama cheese doang. Nggak berharap ada yang lain, nggak bisa berharap lebih gitu. Tadi saya megang elko ya, ini dia elko nya. Kalau dilihat sih dari bagian bawah kayaknya nggak apa-apa kayaknya. Jadi elko yang 2 buah tadi, yang saya tunjukin, yang satu besar dan yang satu kecil tadi, itu udah saya bisa pastikan bahwa itu adalah elko yang digunakan untuk mengarahkan tegangan AC dari trafo, kemudian disalurkan tegangannya ke power amplifier kayak gitu, ke driver power amplifier atau ke transistor penguat akhir. Tapi elko-nya beda ukurannya gitu. Kemungkinan besar sih penyebab kerusakan suara pada ampli-ampli modifan nggak jelas seperti ini ya, karena komponennya aja ukurannya udah beda loh teman-teman. Itu ya, ada elko 2 buah. Ya masa ukurannya nggak sama sih itu? Ukurannya masa nggak sama? Aturan kan ya disamain lah gitu. Berapa sih harga elko gitu kan? Kenapa kok harus masang elko yang kayak gitu, ya ampun. Kalau mau tegangan simetris kecil kan bisa pakai 2 buah elko seperti yang ada di pabrik seperti ini gitu ya, seperti pabrikannya. Ini kan bagus. Dan ini ukurannya
fisiknya udah beda, tapi nggak tahu ya. Tapi nggak tahu ukuran microfarad sama voltasenya, nanti kita lihat deh. Saya panasin solder dulu. Dua buah elko yang dirangkai seri ini untuk mengarahkan arus dari trafo atau elko regulator. Ukurannya sih sama, 3300 mikrofarad. Bedanya adalah di tegangannya. Yang satu 63, yang satu 3300. Ini punya potensi banget untuk membuat dengung pada amplifier. Kita coba cek dulu ya, bagus apa enggak elko-nya. Karena komponen tester saya lagi nggak oke, lagi rusak teman-teman, jadi saya nggak bisa ngecek elko. Coba aja kita tes ya, elko ini masih nyimpen tegangan apa enggak. Bismillah, kita korsletin ya. Tuh, nggak nyimpen tegangan sama sekali loh. Terus yang ini, tuh, sama sekali nggak nyimpen tegangan loh. Aturan elko yang besarnya 80 volt, 63 volt. Itu kalau kita korsleting gini, harusnya dia ada percikan apinya teman-teman, tapi ini nggak sama sekali. Kalau gitu kita mau cek ya, di sini ada tegangan AC-nya apa enggak. Kita pakai ring 750 volt. Kita pakai ring 750 volt AC ya teman-teman. Mungkin kalau angle-nya bisa pas, saya bisa ngambil semua gambarnya ya. Coba kita cari angle yang pas dulu. Nah, kayak gini ya. Perhatikan bagian sini dan bagian sini. Bagian kabel yang mau diukur dan bagian avometernya. Kita colokin amplinya ke arus listrik 220 volt. Terus kita hidupin ya. Oke, udah hidup amplinya. Sekarang kita cek, ada nggak tegangan AC di sini? Ada 36 volt. Coba kita cek yang satu lagi. Teman-teman bisa ngeliat kan? Ada 36 volt. Kalau dua-duanya digabung 73 volt, 74. Oke, tegangannya ada. Kita matiin. Kita pasang lagi elko-nya. Sekarang elko-nya udah saya pasang. Jadi saya mau cek tegangan DC-nya, ada nggak ya? Bismillah. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Amplinya udah hidup. Saya matiin, saya hidupin lagi. Sekarang kita cek ya tegangan DC-nya. Ada nggak? Di elko ini aturan ada tegangan DC-nya. Ini plus. Ini ground. Ada tegangan DC sebesar 51 volt. Coba kita lihat tegangan minusnya berapa. Minus 43 volt. Plusnya 51. Minusnya 43. Ya, ada ketimpangan tegangan teman-teman. Kalau misalnya kita tambah 95 volt, besar ya. Itulah akibat dari elko yang beda. Jadi seharusnya elko-nya tuh sama. Kita udah tahu ya tadi. Kita udah tahu bahwa tegangan AC-nya tuh tegangannya sama. Tapi begitu kita pasang elko, tegangan DC-nya jadi beda gitu. Itulah masalahnya. Jadi
Itu dulu yang bakal kita perbaiki.